Di dalam sebuah mobil mewah, seorang janda kaya raya baru saja menghadiri sebuah pengajian. Maaf ya Bu Reni, kalau boleh tahu Bu Reni kenapa toh? Kok habis pengajian malah kelihatan sedih gitu? Ini loh Pak, saya tuh kepikiran sama ceramah Pak Ustadz tadi di pengajian tentang hisab orang kaya yang lebih lama gitu. Karena kan setiap harta akan ditanya Pak, dari mana berasal dan untuk apa aja digunakan. Hal itu juga akan ngebuat masuk surganya jadi lama. Jujur Pak, saya langsung sedih dan kepikiran. Karena kan Pak Darno tahu sendiri kalau saya tuh punya harta yang banyak. Walah iya Bu, kalau gitu sedekahkan saja Bu semua harta Ibu. Sudah Pak, saya itu sudah sangat rajin sedekah. Bahkan ya Pak, semua harta saya pada saat itu pernah saya sedekahkan Pak ke anak yatim dan juga ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi anehnya Pak, harta saya itu malah bertambah 2 kali lipat. Ya berarti itu emang rezeki Ibu. Iya sih Pak, tapi saya pengen bener-bener memakai harta saya tuh biar bisa langsung habis dan nggak jadi orang kaya raya lagi. Karena saya nggak mau Pak kalau nanti masuk surganya lama. Kalau begitu Ibu banyak-banyak berdoa aja untuk dijadikan orang miskin. Iya Pak, saya bakal banyak-banyak berdoa supaya jadi orang miskin dan nggak kaya raya lagi. Tapi saya juga pengen Pak langsung berusaha gitu mengurangi harta saya yang terlalu banyak ini. Bentar-bentar. Pak, ini kok di jalan banyak kurma yang dimasukin karung gitu sih? Walah itu Bu, kurma-kurmanya udah pada busuk, makanya dikarungin mau dibuang gitu. Emangnya nggak sayang Pak kalau kurma sebanyak itu dibuang? Kata orang-orang yang mau buang kurma-kurma itu sayang Bu, tapi mau gimana lagi kalau udah busuk, nggak ada yang mau beli. Iya juga sih. Tapi ngomong-ngomong, Pak Darno kok bisa tahu? Bisa lah Bu, karena itu rata-rata penjual kurma itu kenalan saya. Oh alah, pantesan aja. Pak, gimana kalau saya aja Pak yang beli kurma-kurma busuk itu? Biar nanti harta saya bisa berkurang. Karena itu kelihatan kurmanya banyak banget. Waduh, emangnya mau buat apa toh Bu dibeli kurma busuk seperti itu? Ya nggak tahu juga sih Pak. Tapi siapa tahu gitu bisa dijadiin pupuk untuk tanaman saya. Dan bisa dibagi-bagi gitu sama para warga. Tapi itu banyak banget loh Bu. Justru itu bagus, Pak, karena bisa langsung ngurangin harta saya. Udah, Pak, berhenti. Saya mau beli semua kurma busuk itu. Saat di pinggir jalan, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya ampun, Ibu Reni. Loh, ibunya kok tahu nama saya? Ya tahu dong, Bu. Orang ini loh Pak Darno, supir ibu itu suka cerita-cerita gitu tentang Bu Reni. Kebetulan saya sama Pak Darno itu temenan loh, Bu. iya Bu, bener banget. Maaf ya Bu kalau saya itu cerita-cerita, tapi tenang saja Bu. Saya itu cerita-cerita bukan tentang hal privasi gitu kok. Walah, iya nggak apa-apa. Malahan bagus. Ibu ini emangnya namanya siapa? Nama saya Bu Inem, Bu. Saya penjual kurma di sini. Ibu mau beli kurma kah? Kebetulan loh, saya masih ada stok kurma yang bagus. Walaupun rata-rata kurma saya itu udah pada busuk dan mau dibuang. Iya, Bu. Saya emang mau beli kurma. Tapi saya nggak mau beli kurma yang masih bagus. Saya pengennya beli kurma yang udah busuk-busuk ini. Loh, Ibu Reni beneran apa? Mau beli kurma yang udah busuk-busuk gini? Emangnya mau buat apa toh, Bu? Ya, mungkin bakal saya gunain untuk dibuat pupuk tanaman aja, Bu, kalau bisa. Dan sebenarnya juga biar harta saya tuh cepat habis dan berkurang kalau untuk beli kurma-kurma busuk ini. Wadalah, jadi begitu toh. Kalau mau hartanya cepat habis, Bu, kasih aja, Bu, hartanya ke saya. Ya nggak bisa gitu loh, Bu Inem. Saya itu pengen menggunakan harta saya dengan cara yang benar. Kalau dengan cara membeli kurma-kurma busuk ini itu kan bisa ngebantu para penjual kurma. Hehehe, iya juga ya. Ya sudah Bu, ini Ibu mau beli kurma busuknya berapa karung? Saya beli semuanya Bu, sama punyanya penjual-penjual yang lain, tolong dikasih tahu ya Bu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Reni. Kalau begitu saya kasih tahu penjual-penjual yang lain dulu. Iya ya Bu Inem. Saat di rumah, Assalamualaikum. Ya ampun Bu Reni.
Ini kok di depan rumahnya Bu Reni banyak banget tumpukan kurma busuk sih? Waalaikumsalam. Bu Ratih, ini loh Bu, saya emang sengaja ngebeli kurma-kurma busuk. Soalnya kasihan gitu Bu sama penjual-penjual kurma. Pasti mereka rugi kalau ngebuang kurma busuk ini. Dan kalau mau dijual juga pasti udah nggak laku. Ya sebenarnya juga saya sekalian mau ngurangin harta saya sih Bu dengan cara ngebeli kurma-kurma busuk ini yang banyak. Oalah, jadi begitu toh. Tapi emangnya ini kurma-kurma busuknya mau diapain, Bu? Dan kalau saran saya ya, Bu, mending ya Ibu beli kurma yang masih bagus aja, biar bisa dibagiin sama tetangga dan orang-orang. Iya juga ya, Bu. Ya udahlah, nanti saya bakal beli kurma yang bagus juga untuk dibagiin. Tapi saya juga bakal tetap beli kurma busuk untuk ngebantu para penjual kurma biar nggak rugi. Dan ini kurma busuknya niatnya pengen saya jadiin pupuk gitu loh, Bu, biar bisa saya bagiin juga sama orang-orang. Waduh waduh, Bu Ren ini ada-ada saja deh idenya. Hehehe, namanya juga usaha, Bu, supaya bisa ngurangin harta, biar masuk surganya nggak lama. Kan kalau hartanya banyak, dihisapnya juga bakalan lama. Otomatis masuk surganya bakal lama, Bu. Iya sih, bener juga. Kalau gitu banyakin sedekah aja, Bu, biar makin cepat berkurangnya harta Ibu. Tenang aja, Bu, selama ini saya tuh udah sering banget sedekahnya. Masya Allah, baguslah Bu kalau begitu. Dari situ Bu Reni pun terus-terusan membeli kurma busuk dan juga kurma yang masih bagus. Waduh, ini gimana ya Pak Darno? Satu daerah ini udah kebagian semua sama kurma yang saya bagiin. Iya Bu, bener banget. Bahkan kemarin-kemarin itu banyak yang nolak loh dikasih kurma karena emang udah nerima banyak kurma sebelumnya dari Ibu. Nah itu dia Pak, nantilah ya saya coba bagian sama teman-teman saya yang ada di luar kota. Sekaligus minta tolong sama mereka juga untuk dibagiin sama orang-orang sana. Dan ini kurma busuk yang saya beli juga makin banyak dan numpuk lagi di depan rumah. Mau nyari tukang yang bisa ngubah kurma busuk jadi pupuk nggak ketemu-temu dari kemarin. Duh, jadi bingung ya. Bu, saya itu juga sudah berusaha loh nyari tukang yang bisa ngebuat pupuk dari kurma busuk itu, tapi katanya pada nggak bisa. Kalau saran saya Bu, mending Ibu itu berhenti dulu ngebeli kurma busuknya. Kalau kurma yang masih bagus kan bisa Ibu bagikan tuh ke teman-teman Ibu yang ada di luar kota. Nggak bisa, Pak. Soalnya saya juga kemarin udah mesen tuh kurma-kurma busuk dari penjual yang ada di luar kota. Tapi Bu, ini di depan rumah aja udah penuh sama berkarung-karung kurma busuk. Kok Ibu Reni ini malah beli lagi di luar kota sih? Iya, soalnya ampuh banget sih, Pak, untuk ngurangin harta saya. Apalagi kan kurma busuk di luar kota itu banyak dibandingkan kurma busuk yang ada di daerah sini. Dan saya juga kasihan, Pak, sama penjual-penjual kurma busuk itu. Kalau kurmanya udah busukan, mereka nggak ada yang beli, Pak, kurmanya. Dan mereka juga bakal rugi besar. Iya sih Bu, tapi kan di sini juga Ibu juga bingung nyari tukang untuk ngubah kurma busuknya jadi pupuk. Gak apa-apa, Pak. Nanti saya bakal berusaha kok untuk nyari tukang yang bisa ngubah kurma busuknya jadi pupuk. Beberapa hari kemudian, Pak Darno, itu Bu Reni masih suka ngebeliin kurma-kurma busuk apa, Pak? iya Bu Inem, padahal udah saya kasih tahu untuk berhenti dulu ngebeliin kurma busuknya. Karena Bu Reni sendiri aja bingung nyari tukang untuk ngubah kurma busuk jadi pupuk. Waduh, waduh. Berarti di rumahnya Bu Reni itu banyak banget ya, Pak. Kumpulan kurma-kurma busuk. Bukan banyak lagi Bu, banyak banget malahan. Udah gitu Bu Reni ini juga ngebeliin kurma-kurma bagus. Kemarin aja kan habis ngeborong dari sini. Bener banget, Pak. Stok kurma saya saja loh. Itu sampai habis melulu karena selalu diborong sama bos Pak Darno itu. Tapi ya jujur itu sangat membantu loh, Pak. Karena kan jualin kurma sekarang itu susah banget. Dan saya tuh heran deh, itu hartanya Bu Reni kok ndak habis-habis ya? Padahal tiap hari ngeborong kurma busuk dan juga kurma bagus. Ya katanya sih lumayan berkurang Bu. Kalau untuk ngeborong kurma busuk dan kurma bagusnya. Sedangkan kalau digunain untuk yang lain pasti bakal bertambah 2 kali lipat. Makanya Bu Reni itu selalu ngeborong kurma busuk dan kurma bagus. Karena ya dari situ hartanya bisa berkurang. Bisa gitu ya, Pak. Padahal banyak orang-orang loh yang berlomba-lomba supaya bisa banyak harta. Ini bosnya Pak Darno malah gencar pengen ngurangin harta. Ya begitulah Bu. Kan tahu sendiri alasannya. Karena Bu Reni itu nggak mau nanti pas di akhirat dihisap dan masuk surganya lama. Iya sih,
Jujur saya salut banget deh itu sama Bu Reni. Kalau orang lain punya harta, pasti lupa mikirin akhirat. Itu Bu Reni malah pengen ngurangin harta, supaya di akhirat nanti dihisap dan masuk surganya ndak lama. Asli sih Bu, saya juga salut banget itu sama Bu Reni. Sebentar ya Bu, ada yang nelpon. Walah, iya ya Pak Darno. Silakan itu, teleponnya diangkat dulu. Halo, dengan siapa ya? Perkenalkan, saya Anton Pak. Saya adalah seorang pengusaha pupuk terkenal yang ada di luar negeri. Walah, iya Pak Anton, ada apa yang menelpon saya? Saya ingin bertemu dengan bos Bapak yang bernama Bu Reni. Bapak ini sopirnya kan? Iya Pak Anton, betul banget. Tapi kenapa Pak Anton itu nggak nelpon langsung ke nomornya Bu Reni Pak? Saya tuh sudah mencoba menelpon, tapi nomornya Bu Reni itu tidak menerima telepon yang tidak dikenal. Makanya saya tuh memilih menelpon Pak Darno sebagai sopirnya Bu Reni. Oh iya bener, maaf ya Pak, saya itu lupa kalau Bu Reni itu emang bukan tipe orang yang mau asal mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Tapi ngomong-ngomong, Pak Anton bisa mendapatkan nomor saya dari mana? Ya ampun Pak, untuk pengusaha pupuk besar seperti saya sih ya mudah sekali untuk bisa mendapatkan nomor telepon Pak Darno ataupun Bu Reni. Iya juga ya. Ya sudah ya Pak, nanti saya itu bakal sampaikan kepada Bu Reni kalau Pak Anton itu pengusaha pupuk dari luar negeri yang sangat terkenal ingin bertemu dengan Bu Reni. Terima kasih ya Pak Darno. Nanti kalau Bu Reni itu sudah setuju mau bertemu dengan saya, langsung hubungi dan kita itu langsung atur pertemuannya. Baik Pak Anton, kalau begitu saya tutup dulu ya teleponnya. Pak Darno pun kemudian langsung memberitahu Bu Reni dan tak disangka Bu Reni pun langsung setuju untuk bertemu dengan Pak Anton. Pak Darno, ini orang yang katanya mau ketemu saya jadi nggak sih? Udah jam segini loh nggak datang-datang. Jadi Bu, tadi katanya agak telat sedikit lah. Gimana sih? Katanya pengusaha pupuk luar negeri yang sangat terkenal dan juga sangat besar. Masa iya mau ketemu sama orang aja telat? Mungkin beliau lagi ada kendala Bu, makanya telat. Nah itu dia Bu, mobil orangnya sudah datang. Permisi, apa benar ini dengan Bu Reni? Iya benar sekali, Pak. Perkenalkan Bu, saya itu Anton, pemilik perusahaan pupuk terbesar dan paling terkenal dari luar negeri. Saya sudah tahu kok. Saya sudah diceritakan sama sopir saya. Jadi ada urusan apa ya Pak Anton mau bertemu dengan saya? Saya itu berniat untuk membeli semua kurma busuk milik Bu Reni. Dan sesuai dugaan saya, banyak sekali ya kurma busuk yang ada di sini. Oh alah, jadi Pak Anton ini cuma mau beli kurma busuk punya saya toh. Tapi maaf ya Pak, nggak saya jual. Karena kurma busuk ini mau saya jadiin pupuk. Terus saya bagiin sama warga-warga sini. Sekaligus buat ngupuk tanaman saya. Jangan begitu Bu Reni, saya berani bayar dengan sangat mahal loh untuk semua kurma busuk milik Bu Reni ini. Tapi saya nggak berniat menjual, Pak. Untuk saat ini aja saya lagi nyari orang, Pak, yang bisa ngubah kurma busuk saya ini menjadi pupuk. Nah kan daripada Bu Reni repot-repot nyari orang untuk ngubah kurma busuk ini jadi pupuk, ya lebih baik dijual ke saya saja Bu. Karena saya itu juga emang ingin menjadikan kurma busuk ini menjadi pupuk dan akan saya jual di perusahaan saya. Dan saya jamin Ibu itu tidak akan bisa mendapatkan orang yang bisa mengubah kurma busuk menjadi pupuk selain dijual kepada saya. Bu Reni, kalau saran saya mending kurma busuknya dijual aja sama Pak Anton daripada nanti makin membusuk dan nggak ketemu-ketemu Bu. Orang yang bisa ngubah kurma busuk itu jadi pupuk. Tapi saya nggak mau dapat uang. Gimana kalau saya kasih kurma busuk ini secara percuma? Pak Anton nggak perlu bayar. Cuma perlu ngasih sebagian hasil pupuknya sama saya gitu untuk saya bagiin. Duh maaf ya Bu, saya itu nggak bisa karena kurma busuk ini kan menjadi tambahan untuk pupuk yang terbaik yang akan saya buat. Hal itu kemudian membuat saya itu benar-benar nggak bisa untuk membagi dua hasil pupuk dari kurma busuk ini. Ya ampun Pak Anton, ribet amat sih. Ya ribet itu Bu Reni, tinggal dijual aja kok susah amat toh. Ya Bu jual aja. Duh, gimana ya? Kalau aku jual nanti aku dapat uang dan hartaku nggak ngurang-ngurang. Tapi kalau nggak aku jual, aku juga nggak bisa dapat tuh orang yang bisa ngubah kurma busuknya jadi pupuk. Ya udah deh Pak Anton, saya setuju. Saya bakal jual semua kurma busuk saya ke Pak Anton, tapi dengan harga murah ya. Baiklah kalau begitu nanti semua uangnya saya transfer ke rekening Ibu ya. Nanti saya juga bakal mengirimkan para karyawan saya untuk mengambil semua kurma busuk yang ada di halaman rumah Ibu ini. Kalau begitu permisi. Pada malam harinya, Ini transferan dari Pak Anton baru masuk nih. Padahal kan semua kurma busuknya udah diambil tadi. Apa karena ada gangguan ya? Soalnya kan rekening Pak Anton itu rekening luar negeri. Ya udah deh kalau gitu aku cek.
Semoga aja yang ditransfer sama Pak Anton itu nggak banyak. Eh, ya ampun, ini kok yang ditransfer sama Pak Anton banyak banget sih? Waduh, kalau kayak gini mah hartaku makin banyak dan makin jadi kaya raya. Usahaku sama ini jadi sia-sia dong ngebeliin kurma busuk dan juga kurma yang masih bagus. Gak bisa nih, harus aku TF balik. Eh, tapi kok error sih? Gak bisa di TF balik. Kalau gitu aku telepon aja deh Pak Anton. Halo Pak Anton. Halo Bu Reni, ada apa ya? Kok jam segini telepon segala? Bukannya pembayarannya sudah saya transfer dan juga semua kurma busuk yang ada di halaman Ibu sudah diambil sama para karyawan saya kan? Iya Pak, tapi masalahnya ini kenapa loh Pak Anton TF-nya banyak banget? Kan saya sudah bilang Pak, kalau saya itu ngejual semua kurma busuk saya dengan harga murah. Lah itu menurut saya termasuk harga murah loh Bu. Kalau saya itu pakai harga standar, saya itu bakal transfer lebih banyak. Pak, bagi saya uang yang Bapak TF itu sangatlah banyak. Saya tuh lagi susah-susahnya loh Pak ngurangin harta saya. Haha, Bu Reni ini lucu ya. Orang-orang pada berlomba ingin menambah harta. Kok Bu Reni ini bisa-bisanya sih mau ngurangin harta? Maaf ya Bu, saya itu ada urusan. Kalau gitu saya tutup teleponnya dulu ya. Ya ampun, udah asal dipatiin aja nih orang. Duh, gimana nih, pusing banget. Kenapa sih mau ngurangin harta aja susah banget? Kalau gini caranya mah makin lama tuh hisab dan juga masuk surganya. Padahal semua cara udah aku coba loh untuk benar-benar ngurangin hartaku. Tapi semuanya gagal. Ya, mungkin emang rezekiku sih. Ya udahlah kalau gitu, mending aku lanjutin terus tuh sedekah. Dan aku juga kepengen bangun masjid dan juga pesantren. Bu Reni pun memutuskan untuk melanjutkan sedekah dan membangun masjid juga pesantren yang sangat besar. Nah, gini dong Bu Reni, uangnya dipakai untuk sedekah bangun masjid dan juga pesantren daripada dipakai untuk ngebeli kurma busuk. Ya, namanya juga usaha Bu untuk ngurangin harta. Soalnya kalau saya makin sedekah itu, harta saya makin nambah. Makanya kemarin saya tuh gencar banget ngebeli kurma busuk. Karena dari situ, Bu, saya beneran bisa ngurangin harta saya. Ya, itu sekalian supaya bisa ngebantu para penjual kurma busuknya juga sih, biar nggak rugi. Iya sih, Bu. Tapi ya menurut saya mending Ibu cari jalan aman aja dan biasa. Jangan yang ekstrim-ekstrim gitu, Bu. Masa iya dengan ngebeli kurma busuk? Lagian ya, mau seberapa keras Ibu ngurangin harta Ibu, kalau emang rezeki Ibu dan takdirnya jadi orang kaya, nggak bakal bisa. Bener banget sih. Tapi saya tuh kepengen banget, Bu, ketika di akhirat nanti hisab dan juga masuk surganya nggak lama. Ya, semua orang juga pengennya gitu, Bu. Udah toh, mending Ibu tuh jalanin aja dengan terus-terusan sedekah dan gunain uangnya dengan benar. Ya, walaupun besok di akhirat hisab dan masuk surganya lama, yang penting kan bisa masuk surga. Ya ampun, Bu. Itu mobil siapa ya? Kok nggak pernah lihat dan kelihatan mewah banget? Oh, itu mobilnya Pak Anton, Bu. Orang yang udah ngebeli kurma busuk saya itu loh, yang pernah saya ceritain. Oh alah, jadi itu tuh orangnya. Ya ampun, lumayan banget, Bu. Itu masih ganteng, kaya raya, dan pengusaha lagi. Kenapa nggak Ibu gebet aja, Bu, untuk jadiin suami? Bu Reni kan udah menjanda selama bertahun-tahun. Bu Ratih, nggak usah ngomong yang aneh-aneh ya. Permisi Bu Reni, maaf ya kalau saya itu datang tiba-tiba tanpa memberitahu. Iya Pak Anton, nggak apa-apa. Emangnya Pak Anton ada urusan apa lagi ya datang ke sini dan nemuin saya? Ya sebenarnya nggak ada urusan penting lainnya sih, cuma saya itu pengen nemuin Bu Reni saja. Karena dari awal saya itu sudah penasaran Bu. Bu Reni itu orangnya seperti apa? Bisa-bisanya lo sengaja membeli banyak kurma busuk supaya bisa mengurangi harta. Waduh, waduh, ada yang penasaran nih sama Bu Reni. Gaspol Bu Reni. Bu Rati, ih jangan kompor ya. Maaf ya Pak Anton, ini teman saya emang rada-rada. Iya Bu nggak apa-apa kok. Tapi saya itu boleh kan ya kalau pengen lebih dekat dan serius sama Bu Reni. Serius nggak tuh? Ih, Bu Rati ini nyebelin banget deh. Udah, mending ya Bu Rati pergi aja dari sini daripada ganggu. Iya deh, iya, yang pengen berduaan. Kalau gitu saya permisi ya. Nggak gitu ya. Orang ada Pak Darno juga, nggak mungkin berduaan lah Bu Rati ini. Ada-ada aja deh. Iya ya Bu Reni. Jadi gimana? Saya boleh kan lebih dekat dan serius sama Bu Reni? Bu Reni kan janda dan saya sendiri juga duda. Jadi cocok. Duh, ini kenapa ya yang ngajakin serius pengusaha kaya raya kayak begini? Jadinya ntar kalau aku nikah dan serius, pasti bakal makin kaya raya.
Tapi aku juga nggak mau nih menjanda seumur hidup. Gimana Bu? Iya deh Pak Anton, boleh aja kok. Asal cocok aja sih. Dan pada akhirnya Bu Reni dan Pak Anton pun menikah. Hal itu menyebabkan Bu Reni makin menjadi orang yang kaya raya.